kita lihat kemarin data produksi, kemudian kita semua sepakat menggunakan, KSA dari teman-teman kita di BPS, karena kita kan menggunakan satu data nasional. Nah, jadi, nggak ada selisih di antara kita untuk, penghitungan data. Jadi, kalau untuk bulan November dan Desember, di-update yang terakhir sampai dengan Januari, Oktober, itu potensi panen, ya, kurang lebih akan jadi beras itu di November 2,24 juta. Kemudian di bulan Desember 1,06 juta. Jadi akan ada 3,3 juta. Taruhlah 3 juta begitu ya. Sehingga kalau kebutuhan rata-rata 2,6 atau 2,5 juta sebulan ton ya, itu artinya kita akan pada saat yang bersamaan produksi versus penggunaan atau konsumsi itu akan minus sekitar 2 juta. Sehingga apa yang disampaikan Pak Tarto itu betul, hari ini di level bawah, maksudnya di tingkat petani, GKP, kemudian GKG, harga beras ini pasti akan naik. Karena November Desember ini memang saatnya seharusnya kita melepas stok. Nah, belajar dari ini semua sebenarnya ini Bulog itu memang harusnya dari awal memang sudah ditugaskan 1,5 juta ton. Jadi Pak Tarto memang sudah ditugaskan 1,5 juta ton, tetapi stok levelnya itu hari ini 594.000 ton. Kemudian keperluan 1 bulan Pak Tarto saat ini tuh ngeluarinnya 160.000 sampai 100, mungkin 150, 160.000 ton. Biasanya di November Desember ini bisa sampai 200.000 ton lebih. Jadi apa yang saya sampaikan adalah ini precaution. Jadi pada saat stok kita 594.000 ton, kemudian kita mengeluarkan 100.000, 150.000 atau 200.000 ton, itu kalkulasi kita nanti di akhir tahun akan tersisa kurang lebih 300.000 ton. Ya, banyak juga senior-senior kita menyampaikan bahwa nggak apa-apa ini dilepas aja semua. Tapi in case yang pertama ada gagal panen, in case ada kondisi luar biasa, kejadian luar biasa, ini sangat bahaya buat kita apabila Bulog tidak memiliki stok. Nah, ini kita semua sepakat. Kemudian juga perlu juga kita cek stok Bulog ini apakah semuanya baik ya, apakah ada yang stok lama yang memang perlu perlu dikeluarkan atau disposal atau apapun. Jadi 600.000 atau 594.000 ton ini ya, ini stok yang sangat minim apabila kita melakukan intervensi. Sementara kita semua tahu bahwa harus menjaga harga beli di konsumen. Artinya pada saat harga itu mulai menanjak, mulai tinggi, ini waktunya kita intervensi. Kalau bahasa kita ya operasi pasar, kalau hari ini KPSH. Sehingga antara pemilihan waktu kapan panen, kapan serap, kapan melepas itu menjadi krusial seperti yang disampaikan oleh Pak Tarto. Begitu Mbak Iva. Oke, baik Pak Arief. Nah, tadi dengan data-data yang disampaikan oleh Pak Arief begitu Pak Sutarto, seperti apa tanggapan Anda, setujukah kalau misalnya cadangan stok pemerintah ini dilepas dengan tadi berbagai pertimbangan ke depannya begitu, seperti apa Pak Sutarto? Ya, sebenarnya memang saya sepakat dengan Pak Arief. Cadangan sekitar 600.000 ton pada bulan-bulan begini memang bukan cadangan yang posisi yang baik, terus terang. Karena kita masih menghadapi persoalan, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di bulan Desember ini dan juga Januari. Panennya nanti betul-betul Februari itu sudah panen raya, nah, dan tidak terjadi banjir yang mengkhawatirkan, hama penyakit yang mengkhawatirkan. Nah, kalau itu kita prediksi aman-aman saja, saya pikir memang yang 600.000 ton ini sekitar 590.000 ya, itu ya kita lepas saja. Bulan ini saya pikir kita harus melepas, bukan memaksakan diri untuk pengadaan bulan-bulan ini. Jadi harus kita lepas. Saya pikir bulan depan dilepas 100 sampai 200.000 pun sudah aman itu Pak Arief.
Jadi nanti masih sekitar 300.000 ton. Kalau sekitar 300.000 ton itu mungkin Januari itu, karena Januari tahun ini diprediksi oleh BPS itu panennya sudah minusnya sudah relatif kecil, jauh lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Saya percaya karena tahun ini terjadi La Nina, bukan El Nino. Jadi biasanya kalau La Nina itu sebenarnya 3 tahun terakhir ini La Nina ya, sehingga biasanya waktu tanam itu bisa lebih cepat, sehingga waktu panennya pun lebih cepat. Jadi kalau akhir Januari nanti sudah mulai panen, kemudian Februari sudah surplus, nah tinggal Februari itu pemerintah sudah harus membeli. Jadi kalau nanti kira-kira sampai dengan akhir Januari katakanlah tinggal 100.000 ton ibaratnya gitu, kita tenang karena Februari sudah kita langsung harus turun ke lapangan membeli karena Februari itu sudah panen raya. Jadi Maret stoknya akan cukup melimpah dan alhamdulillah nanti pada puasa dan Ramadan dan Lebaran saya pikir tidak akan terganggu dengan suplai beras ini. Jadi